Ya. Kita mulai. Selamat datang di pembelajaran daring IPS. Sorry, aduh. Escape. Ya, hari ini kita masih akan melanjutkan tentang mengenal negara-negara ASEAN. Ya, tampak pada kalian ini adalah bendera-bendera dari anggota negara ASEAN, di mana anggota ASEAN ada 10 negara di wilayah Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar masih di bab 1, interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Ini kepala negara yang saat ini memimpin negara-negara di ASEAN. Ya, teman-teman mengenal ini adalah wilayah ASEAN beserta bendera-benderanya yang tentu kalian sudah sangat familiar. Baik, kita lanjutkan. Di ASEAN ada 10 negara yang tergabung di dalamnya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Teman-teman, anak-anak tentu ingat bahwa di Asia Tenggara itu ada 11 negara dan satu negara saja yang belum tergabung di ASEAN, yaitu negara mana ya yang belum tergabung di ASEAN? Laos. Timor Leste. Timor Leste. Iya, yang belum bergabung di ASEAN adalah Timor Leste. Anak-anak yang tampak di sini ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Laos. Ini adalah semuanya yang sudah tergabung. Sedangkan Timor Leste belum. Bisa dilanjutkan. Ya. Kita akan mengenal negara Indonesia. Anak-anak tentu sudah meresum seperti yang sudah Bu Karni sampaikan pada pertemuan yang kedua yang lalu. Silahkan anak-anak mengenal negara-negara ASEAN dengan membaca, kemudian meresum untuk mengenal masing-masing negara. Negara Indonesia memiliki iklim tropis, anak-anak tahu itu, terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia, Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Contoh kerjasama yang Indonesia menjadi anggotanya adalah ASEAN jelas. Organisasi ASEAN ini Indonesia masuk di dalamnya, di Perserikatan Bangsa-Bangsa juga Indonesia masuk di dalamnya, kemudian menjadi anggota dari gerakan non-blok. Indonesia pada tahun 2015 ini sensus penduduknya menunjukkan angka sekian, ya. Jumlah ini anak-anak menjadi jumlah yang nomor 1 di ASEAN. Jadi jumlah penduduk terbanyak di ASEAN. Tapi bukan terpadat. Mudah-mudahan catatan anak-anak tentang Indonesia jauh lebih banyak tentang ini, sehingga anak-anak lebih mengenal negara kalian sendiri. Kalian mudah-mudahan sudah meresum tentang suku bangsa di Indonesia, bahasa di Indonesia, kemudian mata pencahariannya, kemudian hasil tambang yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan sudah anak-anak resum semuanya. Ini adalah lambang negara kita, burung Garuda. Kita mengenal komoditas ekspor. Ya. Indonesia memiliki gas alam, hasil hutan yang banyak, hasil industri berupa tekstil, hasil pertanian, dan peternakan yang diekspor. Ekspor itu menjual produk, menjual hasil produksi ke luar negeri. Sebaliknya, Indonesia juga mengimpor. Mengimpor itu mendatangkan, membeli produk baik barang maupun jasa dari luar negeri. Indonesia ternyata mengimpor minyak, perlengkapan industri, farmasi, obat-obatan, dan kimia serta barang elektronik dan otomotif. Jadi anak-anak mungkin menikmati gadget,
sepeda motor, mobil adalah atau benda-benda elektronik lainnya dari luar negeri, berarti kita mengimpor. Kita lanjutkan. Kita mengenal Brunei Darussalam. Ya. Wilayah Brunei terbagi menjadi dua, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim Brunei sama dengan kita, yaitu iklimnya tropis. Ya. Ini kondisi penduduk Brunei pada tahun 2017. Komoditas ekspor utamanya adalah minyak mentah, olahan minyak, dan gas alam cair. Anak-anak, Brunei menjadi pengekspor minyak terbesar dari ASEAN. Sekali lagi, Brunei adalah pengekspor minyak terbesar di ASEAN, bahkan di Asia. Ya, sehingga pendapatan per kapita dari Brunei ini utamanya adalah dari ekspor minyak. Komoditas impornya adalah mesin-mesin, peralatan, ya, peralatan transportasi dan bahan-bahan kimia. Hampir-hampir sama dengan Indonesia dalam hal ini, mesin, alat transportasi dan bahan-bahan kimia mendatangkan dari luar negeri. Organisasi kerjasama multilateral itu berarti kerjasama dengan banyak negara. Yang diikuti oleh Brunei adalah WTO, G7, OPEC, dan OKI. Untuk WTO, G7, OPEC, dan OKI ini nanti anak-anak akan lebih mendalaminya di kelas 9. Kita lanjutkan, kita mengenal negara Filipina. Mudah-mudahan resum anak-anak lebih lengkap daripada ini. Ini hanya sekilas saja. Filipina memiliki banyak gunung aktif. Filipina memiliki iklim tropis panas yang dipengaruhi angin monsun. Pada tahun 2017 penduduk Filipina berjumlah sekian. Ya, komoditas pertanian antara lain adalah beras, kelapa. Perhatikan yuk, komoditas pertaniannya mirip-mirip Indonesia. Ada beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, dan sebagainya. Ini anak-anak paham mengapa hasil pertanian kita itu mirip-mirip, karena sama, iklimnya kita adalah tropis. Kenapa kita sama-sama beriklim tropis? Karena letak lintangnya tidak jauh berbeda, begitu. Ya, Filipina tergabung dalam kerjasama multilateral, bekerja sama dengan banyak negara, multi itu banyak, yang diikuti antara lain WTO, APEC, OPEC, dan OKI. Sekali lagi, untuk apa itu WTO, apa itu APEC, apa itu OPEC, dan apa itu OKI, nanti anak-anak bisa mendalaminya lebih lanjut di kelas 9. Sampai di sini suaranya Bu Karni masih jelas didengar? Masih. Oke, kita lanjutkan, kita mengenal negara Kamboja. Lagi-lagi kita temui anak-anak bahwa Kamboja beriklim tropis. Anak-anak sangat paham ini. Kenapa kita mirip-mirip beriklim tropis semuanya gitu? Karena kita terletak di garis lintang yang hampir sama. Kamboja memiliki bentang alam yang khas, yaitu hampir menyerupai piring. Coba nanti perhatikan lebih lanjut di peta. Ya. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian. Sampai di sini anak-anak, tidak hanya Kamboja sebenarnya yang bertumpu pada sektor pertanian. Hampir seluruh negara ASEAN itu mata pencaharian utamanya adalah bertani karena iklimnya adalah tropis. Ya. Begitu. Kamboja tergabung menjadi anggota ASEAN, jelas kerjasama yang diikuti menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, saya ulang, ILO, UNESCO, dan WHO. Ya, jadi ILO, UNESCO, WHO ini adalah organisasi miliknya PBB, miliknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. ILO itu apa sih, Bu? Gitu. Organisasi perburuhan, buruh, labor, itu buruh, ya. Ini organisasi buruh. UNESCO itu
organisasi pendidikan dan pengetahuan serta kebudayaan. WHO itu organisasi kesehatan di bawah naungan PBB. Nanti lebih jelasnya anak-anak bisa paham di kelas 9 tentang ini. Baik, kita lanjutkan ke negara berikutnya, negara Laos. Jadi tadi yang menyebut Laos belum anggota ASEAN. Nah, berarti kita sekarang disegarkan kembali ingatannya bahwa Laos adalah termasuk negara anggota ASEAN. Laos adalah negara daratan di kawasan ASEAN di semenanjung Indochina, beriklim tropis, lagi-lagi beriklim tropis. Nah, perhatikan komoditas ekspornya. Mirip-mirip lagi dengan negara-negara yang tadi sudah kita bahas. Ya. Komoditas impornya ternyata Laos masih mengimpor beras, mengimpor minyak bumi, mesin dan barang-barang elektronik. Jadi hampir-hampir negara ASEAN itu hampir semuanya mengimpor barang-barang elektronik. Mungkin nanti satu, Singapura, karena Singapura negara maju. Ini Laos terlibat aktif dalam organisasi ASEAN, ya, kemudian mengikuti organisasi ASEM ini. Ini organisasi apa sih ASEM itu? Ya. Ayo, ASEM itu apa nanti? Eropa ya, ASEAN dan Eropa ini organisasinya negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Eropa. FAO, IBRD dan sebagainya ini lagi-lagi nanti anak-anak akan paham di kelas 9. Kita lanjutkan. Malaysia, negara tetangga kita. Wilayahnya terbagi menjadi 2 kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur, termasuk negara iklim tropis. Ya, sektor pertanian, selain pertanian, penduduk Malaysia bekerja di sektor pertambangan dan perindustrian. Malaysia menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN. Oh, pemprakarsanya ada 5 negara kemarin. Siapa saja ya 5 negara itu? Halo? Yang di sana 5 negara pemprakarsa ASEAN itu siapa saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Pinter. Lanjut. Singapura. Betul. Ini Myanmar. Anak-anak jika dulu pernah mendengar ada negara Birma atau Burma, sekarang kemana ya? Itu dia yang sekarang kita kenal sebagai negara Myanmar. Oke. Kesuburan tanahnya ini sangat bagus untuk pertanian. Sampai di sini lagi-lagi kita mendengar kata pertanian, ya. Karena apa? Iklimnya juga tropis, ya. Hanya di bagian utara itu beriklim subtropis. Jadi kemarin ketika anak-anak mengerjakan tugas yang pertama tentang letak lintang dan letak garis bujur, kemudian anak-anak menentukan iklimnya, itu Myanmar mestinya kalian tulis beriklim tropis dan subtropis. Karena letak di lintang utaranya itu Myanmar ada di 28 derajat lintang utara. Sementara yang beriklim tropis hanya sampai pada 23,5 derajat lintang utara. Begitu, kita lanjutkan ke negara Singapura. Ini unik, negara Singapura itu perhatikan. Singapura adalah satu-satunya negara maju di ASEAN. Jadi kalau ada pertanyaan, tuliskan, sebutkan nama negara maju di ASEAN. Singapura. Sebutkan nama negara maju di Asia Tenggara. Ya hanya Singapura ini. Sampai saat ini satu-satunya negara maju di ASEAN adalah Singapura. Negara yang memiliki luas daratan yang sempit. Jangan gagal fokus. Jadi daratannya itu sempit, gitu, nggih. Daratannya sempit. Singapura memiliki iklim tropis, namun
Karena daratannya sempit, maka Singapura tidak mengandalkan sektor pertanian. Ya. Nah, ini. Sumber daya alam yang terbatas menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor industri dan jasa. Di sini kalian perhatikan teman-teman, anak-anak semuanya bahwa Singapura tidak mengandalkan sektor pertanian karena apa? Daratannya sempit. Perhatikan jumlah penduduk. Ini unik Singapura itu. Singapura itu daratannya sempit, penduduknya banyak. Sehingga Singapura adalah negara yang terpadat. Jangan kalian gagal fokus dengan kata-kata negara terbanyak penduduknya. Negara ASEAN yang terbanyak penduduknya tadi mana? Indonesia. Indonesia, betul, terbanyak. Tapi bukan terpadat Indonesia. Kenapa? Karena wilayah Indonesia itu luas. Penduduknya banyak, tapi wilayahnya luas. Sedangkan Singapura penduduknya banyak, wilayahnya sempit sehingga menjadi negara terpadat di ASEAN. Begitu. Singapura mengandalkan sektor industri dan jasa serta perdagangan transito ini mestinya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan misalnya negara manakah di ASEAN yang tidak mengandalkan sektor pertanian untuk ekonominya, maka jawabannya adalah negara Singapura. Singapura adalah satu-satunya negara apa? Maju di ASEAN, betul. Meskipun memiliki wilayah yang lebih sempit daripada yang lain. Ya. Jadi sampai di sini ada satu motivasi anak-anak bagi kalian semuanya bahwa jangan berkecil hati bagi siapapun yang merasa memiliki kekurangan tertentu. Yang maju, yang sukses, yang berhasil itu tidak melulu mereka yang memiliki banyak hal. Contoh Singapura ini. Singapura tidak memiliki sumber daya yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah. Singapura tidak memiliki wilayah daratan yang luas, tetapi Singapura mampu menjadi negara maju. Nah, termasuk salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Kalian tadi sudah sebutkan ada 5 negara, salah satunya adalah Singapura. Untuk WTO, ADB, dan PBB tadi sudah Bukarni sampaikan, kalian akan lebih mengenal di kelas 9. Thailand, ini juga unik, satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa barat atau bangsa lain. Hasil pertanian utamanya adalah padi yang diekspor ke luar negeri, jadi dia sudah swasembada pangan, tidak pernah kekurangan pangan di sini. Wilayahnya ASEAN beriklim tropis, lagi-lagi tropis dan sangat cocok untuk pertanian. Tadi anak-anak sudah juga menyebutkan merupakan salah satu negara pemrakarsa ASEAN. Vietnam, negara yang berada ini komoditas ekspornya, perhatikan mirip-mirip semuanya. Kenapa? Karena iklimnya juga tropis tadi. Jadi iklim tropis itu berpengaruh pada mata pencaharian penduduknya. Berikutnya kita akan belajar tentang persamaan negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan terbaca di sana. Berada di kawasan Asia Tenggara, beriklim tropis, merupakan negara agraris, letaknya di antara 2 samudra dan 2 benua, memiliki persamaan nasib yaitu pernah dijajah oleh bangsa barat. Kecuali tadi yang tidak pernah dijajah siapa ya?
Thailand, Yang Thailand. iya, pinter. Persamaan budaya, rumpun Melayu Austronesia, sama-sama menjadi anggota apa ini? ASEAN. ASEAN. Berasal dari ras Mongoloid, ya. Nah, sama-sama memiliki kepentingan untuk maju, makmur, dan damai di Asia Tenggara. Karena dipengaruhi oleh angin muson, maka di ASEAN itu hanya mengenal 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sama. Mata pencaharian penduduknya, mengapa ini seperti ini? Yuk. Mengapa mata Karena pencahariannya iklim tropis. pinter sekali? Karena beriklim tropis, sehingga mereka bertani, berkebun, kemudian kalau ada sektor pertambangan karena sumber daya alamnya melimpah. Mereka ada yang karena ini laut yang luas. Ini tadi kita sebutkan cenderung sama hasil sumber daya alamnya. Baik. Ada yang tahu kira-kira perbedaannya apa ya? Kalau tadi kita sebutkan persamaannya, sekarang perbedaannya apa? Yuk. Apa sih beda Indonesia dengan Malaysia? Beda Indonesia dengan Singapura dalam hal apa misalnya? Ya, sepakat dengan ini? Beda bahasa, Bu. Iya, perbedaan bahasa. Perbedaan suku bangsa. pinter sekali. Perbedaan Agama. Perbedaan agama. iya. Perbedaan sistem pemerintahan. Iya. Di Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, di Brunei dipimpin oleh seorang raja, misalnya demikian. Ya. Perbedaan mata uang, perbedaan ideologi. Ideologi itu kalau Indonesia adalah negara demokrasi, negara lain ada yang negara komunis, begitu, ya. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang kalian bisa gali lebih banyak lagi. Ya, ini untuk menegaskan yang tadi bahwa negara beda sangat lengkap, bisa dipaham, bisa dicatat nanti, bisa dicocokkan ini. Jadi anak-anak kalau misalnya mau ke luar negeri, ke Brunei, ke Filipina, ke Kamboja, ke Laos, ya sebaiknya menguasai dulu atau setidaknya memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa resmi mereka, begitu. Ini tentang bahasa. Ini masih di bahasa. Anak-anak yang familiar tentang ini negara Malaysia sih, bahasanya Melayu karena sering nonton Ipin Upin itu. Ya, kalau mau ke Singapura, kalau tidak bisa bahasa Cinanya, karena bahasa Cina termasuk bahasa resmi, ya kalian belajar bahasa Inggrisnya. Ini, jadi banyak negara-negara tetangga kita di anggota ASEAN ini yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resminya. Ini kalian perhatikan ini. Oke, Malaysia juga sama, Myanmar, Singapura, Thailand dan Vietnam. Indonesia belum. Indonesia masih tetap hanya satu bahasa. Agama, ini tadi. Negara-negara ASEAN memiliki perbedaan-perbedaan agama. Yang dituliskan pertama, di bagian pertama ini, Indonesia Islam, Brunei Islam, Filipina Katolik, ini adalah agama mayoritas penduduknya. Sesuai peringkat. Ini pengikutnya banyak, penganutnya banyak, terus ke sana semakin sedikit begitu, oke? Ya. Ini di buku kalian juga ada, mudah-mudahan resume kalian lebih lengkap dari yang dimiliki Bu Karni tentunya.
Masih lanjutannya ini agama Malaysia pasti Islam yang mayoritasnya. Ini ya. Malaysia mayoritas beragama Islam. Kalau Myanmar mayoritas Buddha. Apakah ada yang beragama Islam? Ada, tetapi tidak yang mendominasi. Ini ada animisme. Kalau di Indonesia animisme itu tidak termasuk agamanya, kepercayaan begitu ya. Tidak termasuk. Untuk Myanmar dan Thailand itu masih mengenal animisme. Di Vietnam agama Islam pemeluknya paling sedikit ini di sini. Ini mata uangnya. Nah, tadi kita bicara perbedaan negara-negara ASEAN antara lain adalah di mata uangnya. Di buku kalian sudah ada semua ini lengkap. Nah, seperti ini. Bu, kalau ibu saya bekerja di Filipina, uang yang dikirimkan dari sana, ya ini peso. Peso kalau kita terima di Indonesia tidak bisa kita belanjakan. Nah, pesonya ini kita tukarkan dulu di money changer atau di bank yang melayani penukaran uang. Jadi uang Filipina kita tukarkan dulu dengan rupiah baru kita bisa belanja. Atau sebaliknya, kita akan pergi ke Laos. Kita punyanya uang rupiah. Bagaimana kita bisa belanja di Laos? Ya, rupiah kita tukarkan dulu di money changer dengan mata uang Laos. Keep ini. Ya, jadi begitu. Ini masih kelanjutan mata uang Malaysia ringgit. Nah, kalian familiar dengan ringgit? Ya. Nah, ibu saya, saudara saya bekerja di Singapura. Yang dikirimkan dari sana hasil kerjanya apa? Dolar Singapura. Dolar Singapura kalau kita bawa taruh di dompet gitu atau di kantong kita buat belanja di Indonesia ya tidak ada yang mau menerima gitu kecuali sudah kita tukarkan dulu dengan mata uang rupiah gitu. Ini potensi alam yang sudah dan akan dikembangkan. Perhatikan baik-baik. Ya, mudah-mudahan terbaca dengan jelas di sana. Indonesia keren kan itu? Yang dikembangkan apa namanya? Hah? Di Indonesia yang sudah dikembangkan apa ini? Emas. Emas. Emas itu mahal atau murah ya? Mahal. Sangat mahal. Berarti Indonesia sebenarnya kaya tidak sih? Saya Kaya. Kaya, ya sangat kaya. Itu yang perlu dikembangkan. Selain itu adalah pariwisata, hasil hutan, ya. Jadi di negara-negara ASEAN itu masih banyak yang perlu dikembangkan selain ini. Selain beras, tembaga, minyak bumi, emas, kelapa sawit ini masih banyak hal-hal yang bisa dikembangkan potensinya seperti misalnya adalah tempat-tempat pariwisata, peninggalan-peninggalan bersejarah, kemudian potensi laut yang dimiliki itu masih bisa dikembangkan. Beberapa hal unik di negara-negara ASEAN. Indonesia itu uniknya apa sih? Ayo kalian, menurut kalian apa sih uniknya Indonesia? Apa? Negara Kepulauan terbesar Indonesia. di dunia. Terbesar di dunia. Jadi paling banyak pulaunya. Kita itu memiliki beribu-ribu pulau ini. Nanti tepatnya berapa ribu pulau di buku kalian ada supaya biar dibaca sendiri.
Negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Negara terbanyak penduduknya di ASEAN nomor 1, nomor 4 di dunia. Malaysia, negara penghasil timah terbesar di dunia. Singapura, satu-satunya negara maju di ASEAN. Dan negara terpadat penduduknya di ASEAN. Tadi tahu kalian kenapa terpadat? Karena wilayahnya sempit. sempit, tapi penduduknya banyak. Ya. Wilayahnya sempit, penduduknya banyak. Thailand satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Barat. Brunei, Brunei itu adalah negara yang dikenal sebagai petrodolar di Asia Tenggara. Tadi sudah dijelaskan bukan di atas bahwa Brunei itu adalah pengekspor minyak terbesar di Asia. Otomatis di ASEAN juga terbesar ya, sehingga memiliki pendapatan per kapita paling tinggi di ASEAN bahkan di Asia. Sampai di sini anak-anak mungkin ada pertanyaan. Bu, kalau Brunei itu memiliki pendapatan per kapita paling tinggi di ASEAN bahkan di Asia, Brunei memiliki julukan sebagai petrodolar di Asia Tenggara, kenapa Brunei tidak termasuk negara maju? Ya, begitu ya. Ada yang bisa menjawab? Kenapa ya Brunei kok tidak termasuk sebagai negara maju? Ayo. Karena Brunei masih mengandalkan pendapatan per kapitanya dari sumber daya alam atau mengeksplorasi alam. Gitu ya. Sehingga Brunei masih tergantung kepada alam. Negara yang tergantung kepada alam itu adalah ciri-ciri negara berkembang, belum negara maju. Begitu. Sebelum diakhiri oleh Bu Karni, ada pertanyaan? Kalau Bu Karni tidak bisa menjawab, PR buat Bu Karni. Tugasnya nanti akan Bu Karni share sebentar lagi. Ada pertanyaan kah? Tidak ada. Baik. Tidak. Oke. Ada, Bu. Oke. Bu Karni. Stop sharingin di tulisannya. Halo, masih di sana? Oke. Baik. Kalau ada pertanyaan dan belum mau disampaikan sekarang, anak-anak bisa bertanya nanti melalui grup ya, grup IPS. Kemudian tugasnya setelah ini akan Bu Karni share. Sebelum diakhiri pada pertemuan kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Yang belum mengumpulkan tugas 1, 2 tolong dikirimkan segera. Saya akhiri, teman-teman boleh keluar dari ruang kelas ini. Terima kasih. Bu, saya belum masuk grup, Bu. Pianang? Bagaimana? Saya belum masuk grup, Bu. Oh iya, siapa ini? Ahmad juga, Bu. Ya, nanti saya masukkan. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Boleh keluar, Bu? Ya, silahkan keluar semuanya.